Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel terbaru saya, Daily Report. Daily Report itu apa ya? Daily Report itu apalah arti sebuah nama ya teman-teman. Ya tapi ya penting sih namanya. Ya intinya itulah, pokoknya itu sebenarnya aku pengen gawe vlog tak jenengi Daily Report tuh karena apa ya, itu menggambarkan daily itu menggambarkan kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, repot itu ya repot bahasa Jawa, itu menggambarkan kerepotan kita sehari-hari lah gitu. Jadi nanti konsepnya itu vlognya saya ini nanti konsepnya itu nanti saya tiap pagi berangkat kerja sambil ngevlog, kita bahas semuanya lah yang sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya nanti kita bahas wes dari Sukatani sampai Pak Jokowi versus Megawati, nanti dibahas semua pokoknya. Oh ya, ini cerita sedikit ya teman-teman ya. Ini aku perjalanan pulang dari Karangjati pulang ke Gunung Pati. Nah, sebenarnya ini tadi pas berangkat tuh aku udah bikin video loh, tapi wah salah setting. Ternyata itu kameranya cuma ngadep neng tangki, aku jadi ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon dari rumah sampai sini. Ternyata kameranya ngadep ke tangki. Udah buat lagi lah pas pulangnya. Padahal aslinya kesel ngomong ya aku jadinya gitu. Tapi ya gimana, ini perjuangan mau buat konten, perjuangannya kayak gini ternyata ya. Jadi aku cerita ya, ini tadi aku pulang dari Safira, toko kain di Karangjati. Rumahku Gunung Pati. Nah, mesti teman-teman tanya ini, boleh kain kok adomen tuh mas tekan Karangjati. Nah, oke, tak sepil sekalian ya. Jadi tapi aku nggak mau memperkenalkan diri ya, biar identitasku ini tetap menjadi misteri aja. Soalnya aku bisa dibilang ini bayangnya jadi uang terkenal gitu, ora enak. Kok suara enak mas, ya enak sih. Nek menurutku orang enak. Tak kasih contoh ya, misal kamu jadi wong terkenal, lah kamu kayak melaku belonjo nih serba 35. Nah wes ki kena mental mesti, wah terkenal sebulannya belonjonya 35, melarat bebas loh. Bener ya teman-teman. Nah, makanya aku mending jadi orang wong terkenal lah, biasa, jadi orang biasa aja malah enak. Nonton neng belanja neng 35 yo nyantai wae, orang wong terkenal kan bebas loh. Ya wong terkenal sih bebas, tapi nek ketoknya kok nek wong terkenal kok belanja neng 35 ya mesti nganu ya, keserak mungkin kayak anu. Terus paling ora ya neng Matahari ini ada gitu ya teman-teman. Makanya kok kenapa saya tidak mau memperkenalkan diri secara personal itu alasannya. Tapi kalau secara tak perkenalkan diri ya, aku tuh setiap harinya itu aku kerja di pabrik garmen di kawasan Simongan. Nggak usah tak sebut merek, Semarang ya, Simongan Semarang. Aku nggak usah nyebut merek tuh, kalau
teman-teman yang pernah lewat situ atau daerah itu mesti ngerti lah pabrik garmen yang Semongan ki ya cuma ono siji tok kuwi, ora tak sebut ki banyak tunggal ya. Kok malah tak sebut. Ya wis kadung lah ya wis iku pokoknya setiap harinya itu aku kerjanya di situ sebagai operator jahit. Nah makanya ini tadi aku cari kain ya karena memang aku di rumah juga nyambi jahit. Kalau Sabtu Minggu itu biasanya aku kalau ada waktu luang tuh senengnya jahit. Cuma ini ada orderan spesial ini ya. Sebenarnya tuh aku biasanya jahitnya anu ya, tailor. Jadi orang bawa kain, aku cuma jahit toh. Nah ini kebetulan kok ada pelanggan spesial kok suruh buat ke baju orang tua ya soalnya. Nah aku gawe ke klambi wis kono bane golek kesan. Nah kalau yang model-model kayak gini tuh aku nolaknya kok susah gitu loh. Ya wis ya ibaratnya kan sebenarnya aku emang jahit kalau sama nyari kain itu ya kurang seneng hasilnya. Ya bukannya nolak rezeki ya, tapi emang aku lebih seneng itu terima jahitan tuh ya orangnya bawa kain sendiri, aku cuma jahit tok. Nah itu lebih seneng ya. Tapi namanya ini kok alhamdulillah yang minta kok orang sepuh itu, aku mau nolak itu kok kayak nggak bisa gitu loh. Ya sudah tak lakoni lah. Dari sampai mana tadi ya Mbak Esra? Oh ya, vlog ini ya, channelku ini tak kasih nama Daily Report. Latar belakang awalnya tuh kepikiran itu aku tuh mau kalau pas berangkat kerja itu kan aku naik motor ya kurang lebih 30 menit lah dari rumah sampai ke pabrik itu 30 menit. Sering banget itu aku pas berangkat kerja, pas naik motor itu memang sebenarnya emang kayak apa ya, me time apa ya, me time itu ya bener-bener me time itu ya pas naik motor itu ya. Jadi bener-bener sendiri, terus pikirannya ngalor ngidur tekan dinding, terus kadang mikir negara bareng sampean ya itu. Makanya aku kepikiran wah pas berangkat kerja sekalian bikin vlog gitu ya kan, soalnya kan pas pagi kan masih seger pikirannya. Mungkin nanti akan bisa menemukan berbagai macam ide itu pas pagi hari. Beda kalau pas pulang kerja ya, pas pulang kerja itu badannya udah capek, pengennya mau pengen pulang rebahan gitu ya. Nah makanya konsepnya itu aku ngevlognya di pagi hari ya, enggak menutup kemungkinan sih pengen juga nanti kalau channelnya bisa jalan ya, nanti bisa lah jalan-jalan kemana gitu sambil ngevlog, explore daerah mana gitu, kayaknya juga seru ya. Tapi kalau channelnya bisa jalan, oke lah. Makanya itu teman-teman bantu subscribe. Oke teman-teman, jangan lupa ya dibantu subscribe. Itu saja, subscribe juga gratis ya, tidak bayar ya. Dengan subscribe saja itu sudah membantu channel ini bisa berkembang dan aku juga tambah semangat bikin kontennya ya. Oke, kita nyampe di mana ini?
Oh, di pertigaan Karangjati ini memang kalau dari arah dalam itu anu ya, apa, nunggunya lama ya, harusnya ya memang harus gini. Nah, nyerobot lewat trotoar sidik ini di sempetnya ora konangan Pak Polisi. Jangan ditiru ya teman-teman ya, nggak bener ini sebenarnya ini. Tapi emang anu sini tuh kalau di belakang mobil itu waduh lama sekali ini, nggak nyampe-nyampe. Beda cerita apa tadi aku ya, kegiatanku, pekerjaanku penjahit di pabrik garmen, terus sampinanku jahit juga di rumah. Ini lagi belanja kain ya. Oh iya, besok itu channelnya itu bahas apa, cerita apa ya, cerita apa aja ya, semua kita bahas, nanti bisa dibahas di sini. Atau mungkin kalau teman-teman punya apa, punya ide mau bahas apa, kondisi negara kita mungkin, kok malah mikir negara ya. Ya tapi emang kadang-kadang ya aku juga suka kepikiran itu loh, bahas negara ini kadang pas mau kerja yo sempat kepikiran loh. Aku kadang tekan gini ngopo tak pikir ya, tapi ya emang itu kepikiran ya. Misalnya kayak sekarang itu apa yang paling heboh itu Pertalite dioplos menjadi Pertamax ya. Wah itu ya produk, waduh gimana itu kok bisa kacau balau kayaknya ya. Tapi sebenarnya ya enggak kacau balau sih. Yang penting hidup kita kan bisa makan 3 kali sehari, sudah alhamdulillah. Benar ya teman-teman. Kalau kita bersyukur itu ya sebenarnya itu semuanya ya baik-baik saja. Ya itu ya jalan ya teman-teman ya. Sabar. Ya, ini kita sudah masuk ke jalan raya ya. Di jalan raya menuju Ungaran. Oh ya teman-teman, ada yang kayak aku gitu loh pas berangkat kerja. Slow. Oke. Oh ya teman-teman, ada nggak yang kayak saya ini berangkat kerja itu pas naik motor itu merasa wah enak, pokoknya private me time, bener me time. Dan kadang-kadang juga kepikiran tekan dindi itu. Teman-teman ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu enggak ya, sama kayak kita pas sholat gitu lah. Pas sholat itu kan biasanya gitu ya, pas takbir Allahu Akbar baca doa langsung pikirannya tekan dindi. Tapi tak kira ada, soalnya aku juga pernah lihat kok, apa ada ya, bukan pernah ya, kayak sering beberapa lihat orang naik motor itu toh ya, ternyata dibalik dia naik motor sendiri ya. Yang tak bahas ini ya, naik motor sendiri ternyata dibalik helmnya itu dia umak-umi itu bahasa Indonesianya apa ya, ya itu pokoknya kayak ngomong sendiri gitu loh. Nah itu kan berarti kan kalau dia ngomong sendiri itu kan berarti di kepalanya kan sedang memikirkan sesuatu berarti ya teman-teman ya. Nah itu yang dipikir apa ya nggak tahu. Kalau aku ya emang kadang pikirannya random ya, dari hal-hal kecil
tentang pekerjaan, kadang itu berarti aku mau apa mau piye, kadang itu sampai mikir ke negara barang pertalet kok iso jadi pertama didol rego pertama kayak piye jalur gitu. Kayak gitu kadang pas berangkat kerja itu kepikiran bisa. Udah, ini episode perdana ini ya dari Daily Report ini. Kita bahas apa ya? Kita sambil jalan sambil cerita ini ya, enak ternyata. Kita cerita apa sih enaknya sih? Oh itu tadi itu sebenarnya udah tak bahas loh tentang Sukatani. Nah, Sukatani teman-teman tahu ya, atau mungkin ada yang belum tahu, tak ceritakan lagi. Berarti sebenarnya itu aku udah tak bahas tadi pas uji coba tadi, ternyata kok kameranya ngadep ke tangki. Waduh ya maklum ya dari perjalanan ya, kita ulang lagi ya ceritanya. Kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin Sukatani itu nama sebuah band punk dari Purbalingga apa dari mana itu. Ceritanya itu kan dia buat lagu yang isinya itu ngeritik polisi, judulnya yang bayar pelan-pelan ini pertigaan ya. Santai ya. Kembali lagi ke Sukatani tadi ya. Jadi dia itu buat lagu yang isinya itu nyindir polisi, bayar itu lagunya mau apa kok bayar polisi. Itu kan lagunya nyindir sekali ya, meskipun sebenarnya bukan nyindir sih itu. Coba teman-teman komen ya, itu nyindir apa fakta realitanya seperti itu ya. Ya itu pokoknya intinya itulah, kembali ke topik ya. Jadi Sukatani itu bikin lagu nyindir polisi ya. Nggak berapa lama mulai lagunya naik, dia dipanggil sama salah satu petinggi polisi ya. Saya pas manggilnya kayak apa itu ya, kayaknya nggak ada yang tahu detailnya ya, selain yang bersangkutan mungkin nggak ada yang tahu detailnya. Intinya pokoknya setelah ditemui sama petinggi polisi itu, dan Sukatani kan langsung buat video klarifikasi permohonan maaf ya. Nah kalau teman-teman sempat lihat ya di video klarifikasinya itu, memang kelihatan kan ya kayak tertekan banget sih, kayaknya aku ya kebetulan memang di bapak polisi kok sampai mau keret kayak gitu ya. Pokoknya intinya setelah video klarifikasi itu justru malah lagunya itu tambah viral, malah lagu yang malah tambah meledak ya. Itu buat Pak Polisi ya itu mungkin bisa dikatakan blunder ya itu ya. disuruh take down ya, ternyata malah lagunya tambah meledak ya. Itu jadi apa kronologisnya Sukatani itu seperti itu ya teman-teman. Nah tapi kalau aku tuh dari sudut pandangku tuh ya, kok ada satu hal yang janggal menurutku. Janggal itu ya aneh gitu. Anehnya di mana? Ini tak jelasin ya teman-teman. Ini bukannya aku mau gimana, enggak. Ini cuma aku menyampaikan dari sudut pandangku ya.
Itu anehnya itu ya, pokoknya yang membuatku bertanya-tanya itu ada dua ya. Satu itu apa pas disuruh klarifikasi sama salah satu petinggi polisi itu, emangnya itu diapain gitu nih sama polisinya, kok diancem, pokoknya kamu kalau tak tembak langsung, apa diancem begitu atau bagaimana kok. Soalnya kalau kita lihat ekspresinya pas di video klarifikasi itu kok memang kelihatan tertekan sekali ya. Tuh yang memang ini jika pakai tuh polisi ini kok sampai mengerti kalau nah itu kan menjadi tanda tanya besar ya itu ya buat saya. Ini bukannya aku suudon sama Pak Polisi ya, ya aku cuma kok sampai gitu itu loh, sampai kayak gitu itu memang buat apanya tuh Pak. Ini yang pertama. Ini kalau dari sudut itu sudah janggal, dari sudut Pak Polisinya itu sudah janggal. Kemudian dari sudut yang satunya lagi itu juga janggal loh sebenarnya loh. Ini sekelas band Sukatani itu kan band punk. Band punk itu kan kalau kita kita lihat anak punk lah di pinggir jalan, ini kita sudah masuk kota Ungaran ya, kita lewat yang jalur sini, yang jalur arah Gunung Pati ini ya, lewat sini kan lebih bangjonya lebih sedikit jadi ya aku lewatnya senangnya lewat sini ya. Lanjut lagi ya, keanehan yang tadi ya, yang Sukatani itu kan anak punk ya, anak punk itu kan identik dengan apa ya, kendel, wah mental baja lah bisa dibilang. Nah itu kok baru diintimidasi, kalaupun itu bener diintimidasi sama Pak Polisi ya, masa iya cuma diintimidasi kok langsung mengkeret, langsung minta maaf, langsung lakukan, itu sebenarnya kan buat kita tanda tanya besar loh. Sedangkan selera anak pang ya, kita aja ya, kita yang orang awam, kita yang orang biasa aja, kalau kita merasa tidak bersalah, kita merasa benar, meskipun kita diintimidasi ya tetap kita tambah gas terus. Bener ya teman-teman, coba dipikir lagi lah, dipikir dengan jernih ya, jangan jangan apa jenis. Maksudnya kan kalau kita normalnya, kalau kita ini benar, kita nggak merasa bersalah, kita merasa benar, kok kalau ada intimidasi ya tetap kita harusnya ya gas terus loh. Apalagi itu anak pang masuk cuma di gertak sedikit langsung mengkeret, langsung minta maaf kan loh. Itu kan janggal kan harusnya tuh. Nah itu, tapi kok kalau aku ngomong gini kayaknya kok kan ya suudon sama Sukatani ya. Ya tapi gimana ya, ya bukannya aku suudon ya, astagfirullahaladzim kok. Kayaknya kok suudon ya. Ya tapi kan emang masuk akal ya. Bener gak teman-teman? Wah ini hari puasa ini malah perasaan uang. Hari puasa pertama lagi. Puasa pertama loh di tahun ini. Aku malah ngerasani Sukatani. Ya kan enggak, tapi emang itu anu kok. Kalau menurutku itu sesuatu yang rada janggal ya menurutku ya. Kelasnya anak pang di getak sidik kok langsung mengkeret kan, itu rada aneh loh. Ya jangan-jangan itu emang itu strategi marketingnya Sukatani ya. Astagfirullahaladzim, wah sudah menaik ya enggak, tapi ya emang tuh masuk akal loh kan. Emang biasanya kan kalau di Indonesia kan gitu ya, yang apa, yang tertindas, yang apa di frame sebagai orang yang tertindas itu malah
itu yang mendapat simpati dari publik. Nah, mungkin mereka sudah tahu jurus itu, jadi udah aku suruh klarifikasi, aku tak klarifikasi aja. Atau mungkin ada yang bisikin mereka yang nggak tahu ya, apa udah klarifikasi aja, swajaya dimelas-melas sisan. Oh ben apa malah itu akan menjadi blunder bagi polisi itu, nanti malah videonya kan bener kan, setelah klarifikasi itu kan malah video lagunya tambah meledak kan itu yang menurutku agak janggal ya. Coba ya teman-teman, kamu ya punya pendapat gimana, coba ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe juga ya, itu kan ya semangat aku bikin kontennya ya. Di subscribe jangan lupa teman-teman, terus di komen itu masalah tadi kata nih, kalau menurut teman-teman gimana itu apa mereka itu, menurut teman-teman apa mereka itu benar-benar diintimidasi, dengan kalau diintimidasi itu memangnya tuh diintimidasi sampai segitunya apa gimana kok langsung langsung mengkeret bisa dibilang gitu ya. Aku kok malah sehujan yang itu ya, jangan-jangan Sukatani itu sebenarnya itu strategi marketingnya dia itu kayak gitu. Wah, kebetulan nyindir polisi, langsung polisi mepet, wah langsung dia dimelas-melas ke. Nah, kan ternyata kan bener kan, dari dimelas-melas ke langsung meledak lagunya. Katanya kan sekarang kayaknya sudah mulai konser lagi yuk, mereka itu tuh yang masalah Sukatani itu. Aku sebenarnya juga itu loh, ada apa, ada kejanggalan tuh masalah pertama gitu loh. Itu kok yang mengungkap kok kesalahan itu, wah besok di lain waktu ada aja. Itu juga sebenarnya itu ada sesuatu yang harusnya itu kita pertanyakan loh. Kalau teman-teman jeli, kalau teman-teman teliti, dan mungkin teman-teman mengikuti ya berita-berita dari dulu, itu harusnya ada yang dipertanyakan loh. Ini suasana, ini kita sudah masuk ke arah Gunung Pade, keluaran Gunung Pade. Suasananya kayak gini, mendung ini puasa hari pertama. Wah, suasananya sahdu pas, jadi nggak terasa berat banget gitu. Ya sambil jalan aku udah ngomong ini sebenarnya, soalnya tadi itu aku dari rumah sampai ke toko kain tadi itu udah ngoceh banyak loh ya, ternyata kok gagal setting ya. Ya usia nggak apa-apa lah, namanya juga pertama kali ya, masih belajar. Ini aja kameranya masih kamera HP ini. Pengennya ya beli GoPro tapi budgetnya belum ada. Makanya nih teman-teman subscribe ya, subscribe-nya yang banyak, nanti kan pelan-pelan bisa beli GoPro. Amin ya robbal alamin. Oh ya, teman-teman mungkin ada yang tanya ya, ada yang kepikiran, Mas kok wes terjun nang omah cek nyambi jahit, nang wis nang pabrik wis jahit cek terjun nyambi jahit ya, itu namanya juga buat tambah-tambah ya teman-teman. Kan apa kalau kita cuma ngandalin
dari pabrik, apalagi kalau pas nggak ada lemburan tuh ya memang pas-pasan banget memang. Makanya di rumah aku ngambil jahit, kan menurutku itu kan juga bisa mengasah skill ya. Ya jadi kan bisa saling apa namanya, asah skill. Jadi itu skill di pabrik bisa tak terapkan di rumah.